Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala pujian hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah kita kembali bergabung dalam acara kajian online Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah dengan jamaah Masjid Imam Syafi'i Bangkalan Madura dan juga jamaah lainnya. Insya Allah kajian ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit ke depan dan tidak ada sesi tanya jawab. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Abdullah Roy MA untuk memberikan tausiahnya kepada kami. Tafadhol ya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi hari ini. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla melewati media ini dalam rangka untuk mempelajari sebagian dari ayat-ayat Allah SWT yang telah Allah SWT turunkan untuk kita sebagai petunjuk dan cahaya bagi kita semuanya. Sebelum kita membahas ayat yang ke-184 dari surat Al-Baqarah, maka kita berharap ada satu orang yang membaca ayat ini dan menerjemahkan ayatnya. Ya. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah SWT mengatakan setelah menyebutkan pada ayat sebelumnya tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT menyebutkan bahwa kewajiban berpuasa ini bukan hanya atas kita, tapi juga orang-orang sebelum kita. Dan ini adalah bentuk rahmat dari Allah SWT. Allah ingin menjadikan kita ini ringan dalam menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Karena ternyata kita tidak sendirian. Umat sebelum kita juga mereka diwajibkan untuk berpuasa. Maka Allah SWT pada ayat ini kembali memberikan keringanan-keringanan tersebut. Semuanya adalah untuk menjadikan kita merasa ringan dalam melaksanakan kewajiban ini. Karena berpuasa, ya, ini merupakan ritual atau ibadah yang tentunya berseberangan dengan kebiasaan kita sehari-hari. Yang biasanya kita bebas makan, minum, kapan saja, bebas mendatangi istri kita, maka ternyata di sana ada batasan-batasan. Sehingga puasa ini mungkin asalnya adalah suatu yang berat,
Tapi lihat bagaimana Allah SWT yang maha bijaksana menyebutkan beberapa hal yang dengan kabar ini bisa menjadikan ringan orang yang melakukan kewajiban ini. Di antaranya adalah firman Allah di dalam ayat ini, ayyaman ma'dudat. Beberapa hari yang dihitung. Ini bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi beberapa hari yang bisa dihitung. Ma'dudat artinya adalah yang bisa dihitung. Kenapa Allah SWT menyebutkan ucapan ini, yaitu ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung, karena orang yang mendengar kalimat ini maka dia akan merasa itu adalah beberapa hari saja. Hanya 29 hari atau 30 hari. Maka tentunya ini adalah rahmat dari Allah SWT, dan bagaimana Allah SWT menjadikan puasa ini bisa dikerjakan dengan mudah dan dengan lapang dada, dengan rasa ringan oleh para hambanya. Firman Allah ayyaman artinya adalah hari-hari. Karena Allah alam, karena puasa ini dikerjakan di siang hari. Di sana ada yaum, di sana ada lail, ada lailah. Ayyaman di hari-hari, yaitu di siang hari. Karena puasa ini dikerjakan di siang hari, bukan dikerjakan di malam hari. Di siang hari, yaitu dari semenjak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini dinamakan dengan siang. Malam itu dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Sehingga Allah mengatakan ayyaman, beberapa hari. Sekali lagi menunjukkan bahwasanya puasa ini dikerjakan di siang hari di bulan Ramadan, bukan di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian, yaitu di antara kalian wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang mendengar diwajibkannya puasa ini. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia berada dalam keadaan safar, bepergian, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Kembali di sini Allah SWT memberikan keringanan. Disebutkan kabar, ini telah diwajibkan atas umat sebelum kita, dan bahwasanya ini hanya beberapa hari saja, bukan setengah tahun, bukan 1 tahun, 1 bulan dari 12 bulan selama 1 tahun. Ditambah lagi Allah berikan keringanan, karena Allah SWT mengetahui di sana di antara orang-orang yang diwajibkan ada yang sakit, dan ada di antara mereka yang dalam keadaan safar di bulan Ramadan. Allah SWT mengetahui yang demikian. Dan Allah tahu bahwasanya orang yang sakit berbeda dengan orang yang sehat. Orang yang musafir lain dengan orang yang dalam keadaan mukim. Dalam keadaan sehat, mukim, seorang lebih mudah dia melaksanakan puasa. Tapi orang yang sakit, kadang dia harus minum obat, terkadang dia harus banyak minum. Terkadang dia sakitnya harus makan, untuk memulihkan kesehatan dia. Demikian pula orang yang musafir, maka perjalanan dia yang panjang menjadikan dia capek sehingga dia butuh makan, butuh minum, dan tidak kuat apabila dia berpuasa. Tidak bisa melanjutkan safarnya dengan mudah. Maka Allah SWT memberikan keringanan. Allah SWT tidak wajibkan puasa ini bagi orang yang sakit
Dan Allah tidak wajibkan puasa ini bagi orang yang safar. Mereka memiliki keringanan. Sehingga Allah SWT mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyam." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Berarti di sini ada dua golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yang mereka mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang sakit. Dan yang dimaksud dengan orang yang sakit di sini adalah yang sakitnya menjadikan dia berat untuk berpuasa. Ya, karena sakit di sini bermacam-macam. Ada sakit yang mempengaruhi puasa seseorang. Ia menjadi berat puasanya. Dan di sana ada sakit yang tidak demikian. Dan yang dimaksud dengan sakit yang merupakan uzur di sini adalah yang pertama, yaitu yang mempengaruhi ringan atau tidaknya puasa seseorang. Adapun sakit yang tidak ada pengaruhnya, misalnya seorang sandung misalnya. Ini nggak ada pengaruhnya. Ya, dia sakit, tapi tidak berpengaruh dengan kemampuan dia untuk berpuasa. Jadi di sana ada sakit yang memiliki pengaruh dan di sana ada yang tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap puasa seseorang. Maka harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan sakit di sini. Kemudian kalau misalnya orang yang sakit memaksakan dirinya untuk berpuasa, ya dia sebenarnya mendapatkan keringanan, ya untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia memilih enggak, anak tetap ingin berpuasa, maka puasa yang dilakukan sah. Ya, kalau terpenuhi rukunnya, maka puasa yang dilakukan sah. Seandainya dia memaksa dirinya untuk berpuasa. Demikian pula seorang musafir. Ya, seorang yang musafir, dia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, tapi kalau dia memilih untuk berpuasa, puasanya sah. Baik, faman kana minkum maridan aw ala safar. Aw artinya adalah atau. Jadi tidak harus dua-duanya ada pada diri seseorang. Seandainya seseorang sakit, ya, meskipun dia tidak safar bisa tidak berpuasa. Atau dia safar dan tidak sakit bisa untuk berpuasa. Ya, jadi atau tidak harus terkumpul dua sebab ini pada diri seseorang. Au ala safarin, atau dia dalam keadaan safar. Ya, bukan sebelum safar, bukan setelah safar, tapi ala safar. Dia dalam keadaan safar. Adapun sebelum safar, maka Allah alam tidak boleh seseorang berpuasa. Demikian pula setelah safar, ya, ketika seseorang pergi dari safar, sudah sampai rumahnya, maka ya, ketika seorang safar kemudian sampai rumahnya, maka tidak boleh dia berbuka. Harus dia dalam keadaan berpuasa, harus berpuasa. Jadi ala safarin yaitu keringanan bagi orang yang dalam keadaan safar. Baik, di sana ada perincian yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah safar bagi orang yang berpuasa. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, kalau safarnya tadi tidak memberatkan seseorang. Safarnya tadi tidak memberatkan orang yang berpuasa. Seperti di zaman sekarang, seseorang naik mobil, meskipun 100 kilo misalnya, tapi mobilnya nyaman, ber-AC, jalannya juga tol, misalnya. Tidak terasa dia sudah sampai ke tempat tujuan. Baik, kalau memang mudah bagi dia berpuasa meskipun dalam keadaan safar, maka yang afdal adalah berpuasa.
Yang afdal adalah berpuasa. Kalau dia ingin tidak berpuasa, boleh. Tapi yang afdal adalah berpuasa. Kemudian yang kedua, kalau misalnya keadaan dia ya ketika dalam keadaan safar tadi, kalau dia berpuasa berat bagi dia untuk puasa. Ya, lemas dan mungkin ada di antara mereka yang dikhawatirkan pingsan kalau dia puasa dalam keadaan safar. Maka dalam keadaan demikian yang afdal bagi dia adalah berbuka. Kalau dia tetap ingin berpuasa, boleh. Tapi dia melakukan ya bukan yang afdal. Justru yang afdal bagi dia adalah berbuka. Bahkan dalam sebagian keadaan bisa diwajibkan dia untuk berbuka. Yaitu apabila memang dikhawatirkan dia bisa meninggal dunia. Ya, dikhawatirkan dia meninggal dunia kalau dia berpuasa dalam keadaan safar. Maka ini bisa dikatakan wajib bagi dia untuk berbuka. Karena Allah SWT mengatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Dan Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. Tidak boleh memudarati diri sendiri dan tidak boleh memudarati orang lain. Baik, kalau keadaannya sama, ya, maksudnya 50%, 50% lah. Maka yang afdal ya berpuasa. Yang afdal adalah berpuasa. Kenapa yang afdal adalah berpuasa? Karena kita ingin memanfaatkan bulan yang suci. Karena tentunya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan orang yang mengqadha beda nilainya. Ya, zaman, waktu ini berpengaruh. Kita di bulan suci, di bulan Ramadan, beramal di dalamnya memiliki nilai lebih daripada beramal di luar bulan Ramadan. Demikian pula, kalau kita kerjakan sekarang, maka ini lebih ringan karena kita tidak sendirian. Tapi kalau kita kerjakan di luar bulan Ramadan, yang lainnya pada berbuka, makan-makan, sementara kita dalam keadaan berpuasa. Mungkin bagi sebagian orang ini berat. Sehingga kalau memang keadaannya 50% 50% ya, yang afdal adalah berpuasa bersama yang lain. Baik. Dan banyak dalil yang menunjukkan tentang bolehnya berbuka dalam keadaan safar dan bolehnya berpuasa, karena disebutkan dalam beberapa hadis ada sebagian sahabat Nabi cerita bahwasanya dia dan para sahabat yang lain safar bersama Rasulullah SAW. Ada di antara kami katanya yang berpuasa dan ada di antara kami yang berbuka. Maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Berarti ada yang berpuasa, ada yang tidak. Sehingga ini menunjukkan dua-duanya boleh. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh sebagian sahabat yang dia orangnya sering safar dan dia adalah orang yang kuat berpuasa. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya orang yang kuat berpuasa, bolehkah saya berpuasa ketika safar? Beliau mengatakan, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau ingin, maka silahkan kau berpuasa, dan kalau engkau ingin, silahkan kau berbuka. Berarti dua-duanya boleh. Baik. Dan Nabi SAW pernah menemukan kerumunan para sahabat. Ternyata di tengah-tengah mereka ada seorang yang sedang pingsan atau yang semisalnya. Maka Nabi bertanya, ada apa ini? Kemudian mereka mengatakan, dia sedang dalam keadaan berpuasa. Itu berpuasa dalam keadaan safar. Maka Nabi SAW mengatakan, Laisa minal birri as-sawmu fi safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Nah, ini menunjukkan satu keadaan, yaitu kalau memang keadaannya menyusahkan, menjadikan orang pingsan,
maka afdalnya adalah dia berbuka. Baik. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Dan jarak berpuasa, jarak safar yang boleh kita berbuka di dalamnya adalah masafatul qasar. Ya, safar yang membolehkan kita untuk mengqasar salat. Jadi ukurannya kalau memang perjalanan tadi atau safar tadi membolehkan kita untuk mengqasar salat, berarti kita boleh untuk berbuka puasa. Dan tentunya khilaf dalam masalah ini, insyaallah antum sudah tahu. Ada yang mengatakan ukurannya adalah 80 kilo dan ada yang mengatakan ukurannya adalah kebiasaan. Ya, tergantung urufnya orang di situ menganggap itu safar atau bukan. Meskipun itu kurang dari 80 kilo, tapi kalau orang-orang di situ menganggap itu adalah safar, maka itu adalah safar. Baik. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka dia mengganti fa'iddah, maka sesuai dengan jumlah, ya, min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Iddah artinya adalah jumlah. Maksudnya di sini, kalau dia sakit atau safar dan dia berbuka, itu maksudnya. Tapi kalau hanya sekedar sakit, hanya sekedar safar, dan dia tidak berbuka, maka tidak mengganti. Kapan menggantinya? Kalau dia berbuka, ya, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan, ya, safar. Karena sebagian ulama ada yang mengartikan begini. Jadi orang yang sakit, orang yang safar harus ganti. Baik dia puasa atau tidak harus ganti. Karena di sini disebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini pemahaman yang kurang tepat. Jadi yang tepat ada di sana makna yang merupakan makna yang bisa dipahami di sini, yaitu aftara. Ya, orang yang sakit atau safar dan dia berbuka, maka dia mengganti. Fa'iddah sesuai dengan bilangannya. Artinya kalau 3 hari dia berbuka, ya diganti 3 hari. 5 hari, ya 5 hari. Baik. Min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Maksudnya di hari-hari yang lain, bukan hari berikutnya di bulan Ramadan, tidak. Tapi di hari yang lain, maksudnya di luar bulan Ramadan. Yang di luar bulan Ramadan, di hari-hari yang tidak diharamkan untuk berpuasa. Karena di hari raya jelas tidak boleh, demikian pula di ayyam tasyrik, di hari-hari tasyrik ini tidak boleh berpuasa. Di hari-hari yang lain, maksudnya adalah di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan yang bukan merupakan hari raya bagi umat Islam, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha, dan bukan ayyam tasyrik. Kemudian min ayyam diganti pada hari-hari yang lain. Yang penting jumlah harinya sama. Yang penting apa? Jumlah harinya sama. Meskipun jumlah jamnya berbeda. Antum sekarang di bulan Ramadan ini berapa jam kurang lebih berpuasa? Misalnya dari jam berapa? Jam 4:04 sampai jam 5:04. Iya. Berapa jam itu? 11 jam. Iya. Kurang lebih jam 11 jam atau 12 jam. Baik, misalnya nanti ada kita ganti di bulan Syawal atau diganti di bulan Dzulhijjah. Ternyata misalnya hanya 7 jam. Boleh tidak? Boleh. Ya, meskipun beda jam. Karena yang Allah ukur di sini adalah harinya. Yang penting sama-sama 1 hari. Baik, hari yang kita gunakan untuk mengqadha tadi lebih panjang atau lebih pendek atau sama. Ini enggak mempengaruhi. Yang penting adalah sama berapa jumlah harinya. Jadi seandainya kita punya hutang di sebuah daerah, karena ada sebuah negara di mana puasanya panjang banget, mungkin sampai 20 jam. Atau mungkin lebih. Seandainya dia punya hutang, kemudian datang ke sebuah daerah yang puasanya hanya 3 jam. Ya, puasanya hanya 3 jam, maka sah juga. Karena yang dihitung di sini adalah harinya, bukan jamnya. Allah mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini menunjukkan kewajiban untuk mengqadha. Ya, kewajiban untuk mengqadha.
masuk di dalam orang yang sakit ini adalah ibu hamil atau ibu yang menyusui, ya, yang mereka tidak bisa berpuasa karena lemah. Ya, ibu yang hamil kalau dia tidak berpuasa karena lemah badannya, maka ini masuk dalam orang yang sakit. Demikian pula ibu yang menyusui, kalau dia berpuasa, dia lemah badannya, maka ini termasuk orang yang sakit. Apa yang mereka lakukan? Mengganti pada puasa pada hari-hari yang lain. Ya, dan ini menunjukkan tentang bahwasanya di balik puasa ini ada hikmah yang dalam. Sampai orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan disuruh untuk mengganti pada hari yang lain. Dan kalau kita korek dan kita cermati, banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari puasa ini. Termasuk diantaranya adalah kesehatan. Ya, dan semuanya mengakui bahwasanya orang yang berpuasa ini sehat dia. Ya, makanya Allah SWT wajibkan orang yang meninggalkan puasa untuk mengganti pada hari yang lain. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Baik. Dan bagi orang-orang yang yutiqunahu, bagi orang yang mampu. Ini makna yang pertama. Ada yang mengartikan yutiqunahu di sini adalah orang yang mampu. Ataqa artinya adalah istata', mampu. Dan ada yang mengartikan yutiqunahu di sini adalah kesusahan. Beda antara dua makna. Bagi orang yang mampu dan bagi orang yang kesusahan. Orang yang kesusahan itu dia mampu tapi susah payah. Adapun yutiqunahu maka orang yang sehat walafiat, yang tidak ada halangan sama sekali. Coba. Kalau makna yang pertama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi atau atas orang yang mampu. Nah, ini dulu kewajiban yang pertama, ya, sebelum cara puasa yang sekarang kita kerjakan. Dulu awal-awal diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, orang diberikan dua pilihan, tidak diharuskan. Jadi boleh dia puasa, boleh tidak. Orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa, meskipun dia sehat, meskipun dia tidak safar, kalau dia tidak berpuasa boleh, tapi harus membayar fidyah. Makanya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang mampu berpuasa tapi dia nggak berpuasa, maka dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin. Dari setiap hari yang dia tinggalkan, dia memberi makan satu orang miskin. Ini awal sebelum diwajibkan. Jadi diberikan dua pilihan. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yutiqunahu di sini adalah orang yang kesusahan. Ya, orang yang dengan susah payah dia berpuasa. Seperti misalnya seorang orang yang sudah tua renta. Ya, orang yang sudah tua renta. Sehingga makna dari wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, dan atas orang yang kesusahan untuk berpuasa. Seperti orang yang sudah sepuh, ya, dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin dari setiap satu hari yang dia tinggalkan. Sehingga sebagian sahabat seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sudah tua dan beliau tidak mampu untuk berpuasa, di akhir Ramadan beliau membuat makanan. Ya, membuat makanan, beliau undang 30 orang miskin. Ya, beliau undang 30 orang miskin. Kemudian diberi makan mereka. Nah, ini tentunya ibadah yang sangat agung dan bagaimana kebijaksanaan Allah, ya. Betapa gembiranya orang-orang miskin tadi yang mereka mungkin jarang makan enak. Saat itu oleh Anas bin Malik dibuatkan tarid. Tarid ini makanan yang paling disukai oleh banyak orang Arab.
Bahkan Nabi SAW suka ini tadi. Diundang mereka dan dibuatkan makanan tadi. Nah ini hikmah dari syariat. Ya kalau memang dia tidak bisa berpuasa, maka dia memberi makan dari setiap satu hari yang dia tinggalkan satu orang miskin. Jadi ada dua makna. Yang tadi dibacakan dalam terjemah itu makna yang kedua. Itu orang yang susah payah. Bagi yang mengambil makna yang pertama, maka ayat ini mansukh. Ayat ini mansukh, yaitu sudah tidak dipakai hukumnya. Karena sekarang kita sudah semuanya diwajibkan. Yang diberi keringanannya hanya orang yang sakit, orang yang safar. Kalau zaman dulu, karena Allah SWT ingin bertahap. Dan ini termasuk rahmat dari Allah SWT, bertahap. Awalnya diberikan dua pilihan, sekarang setelah itu diwajibkan atas semuanya. Baik. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang bertatawwu, ya, menambah yang baik, maka itu adalah lebih baik bagi. Tadi kewajibannya adalah memberi makan dari setiap hari yang dia tinggalkan satu orang miskin. Tapi kalau dia mau nambah, ya dia kasih lebih, ya, makanannya dienakin, misalnya dilengkapi, atau dia tambah, anak bukan hanya 30 hari, anak ingin lebih dari itu. Ya, anak ingin banyak memberi makan orang miskin, silakan. Ya, maka ini adalah kebaikan bagi dia. Kemudian Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ini jangan di awal diberikan pilihan puasa atau tidak berpuasa. Kalau tidak puasa maka bayar fidyah, tapi mana yang lebih baik kata Allah? Kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Karena tadi sudah kita sampaikan, berpuasa itu banyak hikmahnya. Kita merasakan laparnya orang miskin, kita lebih sehat, kita jalan darah ini menjadi sempit sehingga setan tidak mudah menggoda kita. Kebaikan yang banyak. Baik. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Maksudnya mengetahui apanya? Mengetahui keutamaan berpuasa. Kalau kalian tahu pahala berpuasa, hikmah dari berpuasa, keutamaan berpuasa, niscaya kalian akan lebih memilih untuk berpuasa. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukron jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Abdullah Roy MA atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat kepada kami, baik manfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para jamaah yang hadir hari ini. Semoga kedepannya kita tetap istiqomah dan bertemu kembali di kajian yang lainnya dengan kondisi iman dan badan yang lebih baik lagi. Terakhir, kami umumkan kepada para jamaah yang hadir di sini bahwasanya di Masjid Imam Syafi'i Bangkalan Madura terjadwal kajian online dengan aplikasi Zoom di bulan Ramadan. Waktunya hari Senin dan Rabu pukul 5.00 ba'da subuh, dan di hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 16.00 ba'da asar. Akhirnya kita tutup kajian pada hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.